Halo guys, welcome back to Learning with Patience. Di video kali ini, kita akan lanjut membahas tense selanjutnya, yaitu adalah present perfect continuous. Nah, tense ini digunakan untuk mengungkapkan, mengatakan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan terus berlangsung hingga saat ini. Dan tense ini lebih berfokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Nah, kemudian mungkin teman-teman akan bertanya, terus apa bedanya dengan present perfect yang kemarin dibahas? Maka pada pembahasan kali ini pun akan disandingkan apa itu perbedaannya present perfect continuous dengan present perfect. Jadi untuk lebih lengkapnya kita harus masuk ke PPT. Jadi ayo kita mulai. Oke, teman-teman, ayo kita mulai. Di sini kita akan membahas present perfect continuous tense. Oke, nah sekarang kita pakai teknik yang sama, kita breakdown dulu. Present, nah present itu verb 1 kan, kita masukkan sini. Kemudian perfect itu verb have ditambah verb 3. Kemudian continuous adalah be ditambah verb ing. Oke, maka kita lihat present perfect, verb 1 have ya. Maksudnya gini, bentuk present dari have itu kan ada dua bentuk, tergantung subjeknya. Ada have atau has ya. Makanya di sini kita perlu have atau has. Oke. Nah, kemudian verb 3 ini ketemu dengan be ya. Verb 3 ketemu dengan be. Bentuk verb 3 atau bentuk past participle dari be adalah been. Maka kita taruh di sini been. Dan yang terakhir adalah verb ing. Oke. Maka taruh sini. Maka inilah rumusnya ya. Rumus dari present perfect continuous adalah have atau has plus been ditambah verb ing. Oke. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ada bentuk verbal dan bentuk nominal. Verbal itu kata kerjanya berupa aktivitas. Oke, karena ini continuous, sebetulnya bentuk nominalnya pasti akan sangat jarang ditemukan ya. Tapi kalau digunakan being, artinya ini sementara. Oke, kalimat verbal pertama ya, subject, have, has, been, verb ing, objek pelengkap. Nah, di sini ada they, we, I, you, have. Kalau negatif, not-nya ditaruh di setelah have ya. Jadi have not atau haven't. Kalau negatif. Kalau enggak, cukup have ditambah been ditambah verb ing. Misalnya, I have been sitting, I have been watching, I have been drinking, I have been falling. Nah, kalau ini kalau subjeknya tunggal, maka has atau has not atau hasn't itu bentuk singkatannya. Been ditambah verb ing. Misalnya, he has been sleeping, he has been watching, he has been reading. Oke, ini sama juga ya. They, we, I, you, have atau have not been being. Ingat kalau bentuk nominal itu kan digunakan untuk menjelaskan biasanya keadaan ya. Keadaan seseorang atau sesuatu. Dan bentuk continuous ketika dirubah ke nominal itu artinya ya dia untuk sementara waktu. Misalnya seseorang sedang bertingkah konyol. Artinya dia biasanya nggak konyol, tapi dia sedang bertingkah konyol sementara waktu. Untuk caper misalnya. Nah ini maka they, we, I, you, have atau have not been, being, baru ditambah pelengkap ya, adjective, noun, atau adverb. He, she, it, has been, being, bla bla bla. Itu. Nah, sebetulnya kalau present perfect continuous itu ya fungsinya ada satu ya, untuk menyatakan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan berlangsung hingga sekarang. Ini agak mirip-mirip sama present perfect, nanti ada penjelasannya ya. Tapi yang jelas sekarang kita ketahui dulu kalau ini adalah digunakan untuk kegiatan yang dimulai di masa lalu dan berlangsung hingga sekarang. Dan kalau present perfect continuous itu digunakan untuk menekankan proses ya, proses terjadinya sesuatu atau durasinya sesuatu gitu ya. Bisa kita gunakan since, bisa kita gunakan for, bisa digunakan yang lain atau bisa juga tidak digunakan. Nah, di sini tense ini menekankan proses terjadinya sesuatu. Ingat yang sudah dibahas di present perfect kemarin, since itu diikuti dengan waktu spesifik, for diikuti dengan durasi waktu. Contoh, Novi and Nova have been reading a new math article for 1 hour. Gitu ya.
Nah, di sini kita lihat dulu. Kenapa have? Karena di sini subjeknya dihubungkan dengan kata hubung dan. Artinya kedua orang ini. Dan kalau keduanya artinya jamak kan gitu. Have been reading a new math article for 1 hour. Gitu ya. Nah, kalau kita gunakan tense ini, sebetulnya ini ada makna tersiratnya sebetulnya. Makna tersiratnya ya kita menekankan prosesnya. Artinya, mereka itu membaca artikel tentang artikel matematika terbaru selama sejam. Artinya kan ini artikel tuh isinya, mungkin isinya berbobot ya, berat. Sampai harus dibaca sudah 1 jam pun belum selesai. Oke. Di sini kan hingga sekarang ya, berlangsung hingga sekarang, artinya belum selesai gitu. Brian has been waiting for Professor Dumbledore since 8 a.m. gitu ya. Brian sudah menunggu Profesor Dumbledore dari jam 8 pagi gitu ya. It has been raining all day. Nah, ini contoh yang tanpa since dan tanpa for ya, all day. Berarti sekarang ketika ini diucapkan masih hujan sebetulnya. Dari tadi pagi hujan sampai sekarang masih hujan dan belum berhenti. Richie has been living in London all his life ya. Artinya sampai detik ini pun si Richie ini masih tinggal di London gitu. Jadi intinya present perfect continuous itu untuk kegiatan yang dimulai di masa lalu dan sampai sekarang masih berlangsung dan kita ingin menekankan prosesnya gitu. Nah, di sini ada beberapa penjelasan apa sih bedanya present perfect continuous sama present perfect, karena kok sepertinya seolah-olah seperti tidak ada bedanya, seperti sama-sama aja. Nah, memang di dalam beberapa keadaan, ya contoh nih, khususnya bila menggunakan since dan for, keduanya bermakna sama. I have lived in Yogyakarta for 2 years. I have been living in Yogyakarta for 2 years. Artinya ya, saya telah tinggal di Yogyakarta selama 2 tahun dan sekarang masih tinggal, belum pindah. Masih tinggal di Yogyakarta. Nah, ini nggak ada artinya. Nggak ada bedanya. Artinya nggak ada bedanya, ini sama aja. Tapi ketika since dan for-nya dihilangkan, maka maknanya akan berbeda. I have lived in Yogyakarta, ini menunjukkan adanya pengalaman kalau saya pernah tinggal di Yogyakarta, tapi sekarang sudah tidak. Tapi kalau I have been living in Yogyakarta, ya ini artinya saya sekarang masih tinggal di Yogyakarta gitu. Ini artinya menjadi tidak sama gitu. Oke, selanjutnya present perfect tense digunakan saat kita ingin menekankan hasil dari kegiatan, hasilnya, resultnya, dan biasanya kegiatan tersebut telah selesai, ya biasanya ya. Oke, I have made some biscuits, do you want some? Artinya ketika dibicarakan, ketika saya bertanya hal ini, saya sudah selesai buat biskuitnya gitu ya, buat kuenya udah selesai, kamu mau? Gitu, saya tawarin. Nah, kalau present perfect continuous tense digunakan saat kita ingin menekankan proses dari suatu keadaan, dari suatu kegiatan, dan biasanya kegiatan tersebut belum selesai. I have been making some biscuits, I can't reply to your messages. Artinya, sampai detik ini ketika saya bicara ini, saya masih dalam proses membuat biskuit gitu ya, biskuit. Belum selesai. Makanya saya tidak bisa membalas pesan-pesanmu gitu, karena sibuk bikin biskuit. Seperti itu. Jadi kurang lebih ada 2 kondisi. Oke, nah ini rumus kalimat tanya. Seperti biasa, kalimat tanya adalah inversi subjek verb. Ini adalah bentuk normal, kita balik verbnya duluan, subjeknya di belakang. Gitu. Has or have subject been verb ing object, dan pelengkap. Have they, we, are, you been verb ing bla bla bla. Has he, she, it been verb ing bla bla bla. Selanjutnya ada kalimat nominal. Nah, kalimat nominal juga sama, tinggal dibalik saja, have, has, have, subject, been, being, bla bla bla. Nah, gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Oke semuanya, jadi hanya itu yang bisa saya bagikan untuk present perfect continuous. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas past perfect. Jadi, tungguin aja ya. Thank you guys so much for watching. Hope you guys enjoy my video. Bye.